Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DR Yasin Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan zahir dan batin, sehingga kita menyimak kelanjutan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada bab kedua ini, izinkan saya menguraikan tentang kisah perasaan takut Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya radhiyallahu an kepada Allah Jalla Jalaluh. Kisah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi awan gelap dan angin taufan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa jika terjadi mendung, awan yang gelap, angin taufan ataupun gemuruh petir dan sebagainya, maka hal itu akan membuat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan nur berubah menjadi pucat. Hal ini disebabkan rasa takut beliau. Kadang-kadang beliau akan segera masuk ke dalam masjid, kadang-kadang juga beliau keluar sambil membaca doa di bawah ini terus-menerus. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang berada di dalamnya, dan kebaikan pada yang dikirim dengannya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini dan kejelekan yang berada padanya, dan kejelekan pada yang dikirim dengannya. Sebaliknya, jika hujan mulai turun, maka wajah Rasulullah SAW akan berubah menjadi cerah. Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, semua orang sangat suka jika melihat awan yang mendung, karena itu menandakan akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau seperti ketakutan?" Nabi SAW menjawab, "Hai Aisyah, bagaimana aku dapat tenang jika belum dapat dipastikan apakah di dalamnya tidak akan turun azab? Kaum 'Ad telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan seperti ini. Ketika mereka melihat awan mendung, mereka sangat senang. Mereka menganggap dengan awan itu akan turun hujan, padahal itu adalah tanda azab Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'azabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbika fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Shadaqallahul azim, yang artinya
Ketika orang-orang itu, yaitu kaum 'Ad, melihat bahwa awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, maka mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita. Allah menjawab perkataan mereka, bukan. Itulah ancaman yang kamu minta untuk disegerakan, karena kalian telah berkata kepada Nabi alaihissalam, jika kalian memang benar sebagai nabi, maka kamu kirimkanlah azab kepada kami. Angin yang terdapat di dalamnya azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka tidak kelihatan kecuali rumah-rumah mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka. Quran Surat Al-Ahqaf 24-25. Pelajaran dari kisah di atas ini adalah keadaan rasa takut kepada Allah yang Maha Suci yang telah ditunjukkan oleh Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Semua itu dapat diketahui melalui sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalamnya, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab suatu kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Namun walaupun Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji atas hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap merasa takut dan khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga jika terjadi awan mendung atau angin tofan, maka beliau akan teringat kepada kaum terdahulu yang telah diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Marilah kita melihat diri kita yang setiap saat selalu bergemilang dengan dosa, akan tetapi kita tetap tidak terpengaruh apa-apa terhadap gempa bumi, bencana-bencana lain, dan berbagai macam azab yang lainnya. Hanya sebagian kecil manusia yang mau menyibukkan diri dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta mengerjakan sholat, sedangkan sebagai besar lainnya tetap sibuk dengan kelalaian mereka. Sahabat dari Yasin Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini menandakan betapa dahsyatnya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita semuanya senantiasa takut atas siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kelembutan hati. Sahabat dari Yasin Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika senang dengan kisah-kisah yang saya sampaikan, kiranya sudilah sahabat semua untuk mengklik tombol subscribe, kemudian share, kemudian berikan kepada saya komen untuk kemajuan channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mengklik tombol subscribe itu gratis loh. Niatkan bersedekah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.